tahu bahwa semenjak tahun 2024 dan dilanjutkan di tahun 2025 yang sedang terjadi pada saat ini di Indonesia adalah pelemahan daya beli masyarakat. Apakah dari perusahaan Anda, SKB Food ini sendiri juga merasakan hal yang sama yang berpengaruh terhadap volume penjualan dan juga profitabilitas? Oke, terima kasih atas waktunya, Mbak. Jadi memang dari data-data yang ada, baik itu dari BPS maupun dari Kementerian Keuangan, secara makro memang Indonesia saat ini sedang mengalami deflasi. Namun seperti yang kita rasakan bersama di level masyarakat, deflasi ini menunjukkan bahwasanya adanya penurunan dari daya beli masyarakat itu sendiri. Yeah. Nah, untuk itu pasti kami selaku pelaku usaha terkena dampak dan dampak itu tergantung dari kita yang menyikapinya gitu. Kebetulan untuk Raffi sendiri kami memang ada lini bisnis di mana kita juga suplai bahan baku makanan, baik itu yang primer maupun yang sekunder. Nah, untuk kita lihat sendiri dari situasi yang ada, memang daya beli masyarakat ini menurun, tetapi di tengah kondisi itu memang kami selaku emiten ya atau pelaku usaha itu bagaimana supaya kita bisa survive dan justru kita bisa berkembang. Nah, ada beberapa hal, setidaknya ada 4 yang ingin saya sharingkan. Yang pertama itu adalah biasanya yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau bagi kami di sisi perusahaan makanan tentunya itu adalah yang pertama itu kita melakukan yang namanya downsizing. Downsizing itu adalah mengurangi ukuran tanpa mengurangi kualitas. Nah, biasanya seperti itu yang kami lakukan saat ini dan hari ini kami terpaksa ada beberapa produk yang memang kami lakukan seperti itu. Yang kedua adalah kita biasanya menawarkan tier produk yang lain atau tier product offering. Jadi ada produk-produk di mana yang kita siapkan itu adalah produk-produk layer kedua gitu. Jadi mungkin masyarakat untuk membeli yang premium nampaknya belum ada budget atau memang mereka menahan untuk tidak membeli. Nah, kita sediakan produk-produk yang kualitasnya lebih lebih rendah, tetapi secara harga itu bisa terjangkau. Nah, itu kami juga lakukan hal seperti itu. Kemudian yang kami lakukan yang ketiga adalah biasanya kami lakukan promosi bundling dan diskon biasanya. Jadi ada beberapa produk-produk yang memang slow moving, kemudian kita gabung kepada produk-produk yang fast moving sehingga semuanya bisa bergerak gitu. Nah, yang terakhir adalah pelemahan daya beli masyarakat ini mungkin adalah penundaan belanja. Jadi sebenarnya masyarakat ini masih memiliki budget atau dana begitu ya. Namun memang kondisinya saat ini mereka lebih memilih menunda. Nah, atau yang kedua adalah ada pergerakan atau pergeseran daya beli dari daerah tertentu ke daerah yang lain. Nah, ini juga kami alami. Jadi pada saat momen-momen hari raya gitu ya, itu daya beli itu lebih banyak di daerah dan di perjalanan. Kebetulan kami memiliki outlet-outlet bermitra dengan teman-teman itu di rest area gitu ya, itu penjualannya menaik gitu. Tetapi di kota-kota sendiri atau di perumahan kota-kota besar itu menurun karena memang daya belinya itu berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, itu kita juga berfokus kepada daerah-daerah yang memiliki daya beli masyarakat itu yang mungkin berpindah dan itu lebih tinggi gitu. Nah, itu yang kami rasakan juga. Oke, dari 4 strategi tadi yang sudah Pak Eko sampaikan begitu, apakah memang hingga saat ini kan kita tahu bahwa pelemahan daya beli masyarakat sudah terjadi kurang lebih 1 tahun lebih begitu ya. Apakah sudah memberikan hasil begitu terhadap profitabilitas perusahaan? Ya, ini adalah sebuah tantangan bagi kami. Jadi memang kami terus melakukan strategi-strategi yang seperti halnya yang sudah saya sampaikan dan memang untuk dampaknya sendiri itu tidak bisa dalam waktu cepat gitu karena memang proses kita perubahan daya beli ini kan juga berlangsung lama. Betul. Sehingga secara dampak itu kita terus lakukan perbaikan-perbaikan dan juga strategi-strategi yang mana dampaknya tentu tidak bisa langsung cepat begitu karena ini di luar prediksi kita sejujurnya karena memang kita prediksi itu setelah libur Lebaran itu harusnya sudah selesai ya. Namun sampai dengan hari ini itu kondisi ini masih bertahan gitu. Nah, ini yang membuat kami ya terus melakukan upaya untuk bagaimana ini terjadi dampak tetapi dampaknya bisa kita kalkulasi dan juga kita
buat dampak ini positif bagi perusahaan. Oke, baik. Kalau kita bicara satu-satu begitu ya, dimulai dari tadi downsizing, kemudian yang saya temukan menarik adalah bagaimana akhirnya dari SKB Food ini memberikan jenis produk yang lebih terjangkau begitu bagi masyarakat. Apakah memang dari dua strategi ini sudah tercermin begitu penurunan frekuensi pembelian atau shifting dari konsumen ke menu yang lebih murah? Ya, yang kami temukan ada memang pergeseran preferensi ya. Jadi memang di situasi saat ini itu kami melihat ada pergeseran preferensi dari masyarakat itu sendiri, khususnya di makanan, ya di sektor food dan beverage. Itu yang awalnya mereka ini sering membeli makanan jadi, itu lebih bergeser kepada makanan yang belum jadi atau bahan baku, sehingga mereka bisa memasaknya di rumah. Nah, mungkin itu bagian dari efek di mana mereka menahan budget untuk belanja makanan yang awalnya mereka jajan gitu ya, kemudian datang ke resto-resto atau datang ke street food gitu. Tapi yang kami lihat saat ini adalah mereka lebih memilih untuk belanja bahan bakunya gitu. Contoh ada ayam, ada daging sapi, ada ikan segar, sehingga mereka bisa mengolahnya sendiri di rumah. Nah itu yang kami baca di lapangan. Kemudian kami juga memiliki strategi memang dari awal untuk bagaimana kita memperluas channel distribusi kita untuk memasarkan produk-produk bahan baku ini yang fresh, yang nanti bisa langsung dinikmati masyarakat dan bisa dikreasikan sendiri oleh masyarakat di rumah masing-masing.